Selanjutnya maka membahas proses katabolisme dan anabolisme pada sel prokaryotik dan eukaryotik. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1665, para ilmuwan telah merumuskan berbagai teori dan konsep tentang sel. Beberapa di antaranya yaitu 1. Semua makhluk hidup disusun oleh satu sel atau lebih. Artinya, ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel, dan ada makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari banyak sel. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler, sedangkan yang tubuhnya terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Mulai dari cacing Caenorhabditis elegans yang tubuhnya hanya terdiri dari 1000 sel, sampai manusia yang tubuhnya disusun oleh sekitar 100 triliun sel. Konsep kedua yaitu sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil. Artinya, sel digolongkan sebagai benda hidup yang mampu melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, ia mampu mengatur lalu lintas berbagai zat, seperti memasukkan zat makanan dan oksigen, sehingga terciptalah energi melalui proses yang disebut respirasi sel. Energi inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya, seperti saling berkomunikasi, tumbuh, dan membelah diri, atau berubah menjadi sel lainnya. Dan terakhir, karena merupakan benda hidup, sel juga dapat mengalami kematian. Konsep selanjutnya adalah struktur sel secara umum. Walaupun terdapat berbagai macam sel, mereka semua memiliki 3 komponen yang sama. Yang pertama adalah membran sel, suatu lapisan tipis yang berfungsi untuk memisahkan sel dengan lingkungan luarnya. Yang kedua adalah sitoplasma, cairan yang mengisi bagian dalam sel. Dan yang ketiga adalah DNA, suatu molekul yang dikenal sebagai materi genetik, yang berfungsi untuk mengatur kegiatan dan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh sel tersebut. Setelah membahas persamaan yang dimiliki oleh sel, sekarang kita akan membahas perbedaannya. Secara umum, segala jenis sel dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Prokariot artinya before nucleus, sedangkan eukariot artinya through nucleus. Sehingga, sel prokariot merupakan kelompok sel yang tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariot merupakan kelompok sel yang memiliki nukleus. Nukleus merupakan struktur besar yang dilapisi oleh membran. Ia terletak di tengah sel dan berfungsi untuk membungkus DNA. Sementara itu, DNA pada sel prokariot tidak dibungkus oleh apapun dan hanya melayang-layang di sitoplasma. Sekumpulan DNA pada sel prokariot ini biasa disebut sebagai nukleoid, artinya bentukan yang menyerupai nukleus. Selain nukleus, di dalam sel eukariot juga terdapat berbagai struktur bermembran lainnya yang disebut organela. Keberadaan organela ini menciptakan berbagai ruangan terpisah di dalam sel eukariot. Sedangkan struktur sel prokariot jauh lebih sederhana, hanya berupa ruangan besar yang tidak memiliki kamar-kamar tersendiri. Selain itu, sel eukariot berukuran jauh lebih besar. Ukuran rata-rata mereka adalah 10 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada sel prokariot yang hanya berukuran 1 mikrometer. Jadi, sampai di sini dapat disimpulkan bahwa sel eukariot memiliki nukleus, bentuknya lebih canggih, dan berukuran lebih besar daripada sel prokariot. Akan tetapi, sel prokariot berusia jauh lebih tua. Mereka diduga sebagai makhluk hidup pertama yang ada di planet ini, serta mampu hidup di berbagai kondisi dan lingkungan. Contoh sel prokariot adalah bakteri, organisme uniseluler yang mampu hidup di mana-mana. Contoh yang lain adalah organisme uniseluler yang disebut archaea. Mereka mampu hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti di kawah gunung berapi, atau di rawa dengan tingkat keasaman yang tinggi. Sementara itu, organisme yang memiliki sel eukariot atau eukarya merupakan kelompok organisme dengan mekanisme hidup yang lebih kompleks dan modern, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Bakteri, archaea, dan eukarya merupakan 3 domain yang merupakan patokan dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Masih banyak tingkat klasifikasi yang lebih mendetail di bawah mereka.
jelasin tahapannya. Yang pertama adalah karboksilasi atau fiksasi CO2. RUBP ditambah CO2 jadi 2 APG. Yang kedua reduksi APG menjadi PGAL. OO3 asimilasi PGAL menjadi glukosa jadi amilum. 4 regenerasi pembentukan RUBP kembali. Sebagai pengikat karbon dioksida itulah tahapannya. Di seluruh. Baiklah, ini hasil dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah.